Can you say something again, sir? Something. Alright, I see a lot of phrases yang akhirnya kedengeran. Bisa kedengeran sekarang? Bisa. Sampai belakang kedengeran ya? Okay, great. This is awesome. Alright, so untuk teman-teman yang baru masuk, mungkin ya kita ulang sekali lagi. I'm really sorry. So actually, Ezer is a very good friend of mine. Kita udah kenal each other itu sejak tahun lalu di sebuah program, gitu ya. Nah, jadi Ezer ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Brawijaya yang sekarang sedang menjalankan program student exchange di Boston University di United States gitu ya. Mungkin biar kita kenal lebih dekat, kita bisa tanya-tanya langsung ke Kaiser, kesibukannya apa aja sih untuk saat ini begitu. Oh ya, itu bisa di sini enggak? Alright, you can see me, you can listen to me, it's really good. Yes. I'm really to meet all of you. Oke, kesibukan karena sudah mahasiswa tingkat akhir. Jadi kalau kalian tahu kuliah itu kan ada tahun pertama itu disebut freshman, ada tahun kedua itu disebut sophomore, ada tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, aku sudah di tahun keempat, artinya sudah waktunya untuk bikin skripsi, waktunya stres bikin skripsi, sudah waktunya untuk nggak lagi banyak mata kuliah yang harus ditempuh, sehingga ketika aku berkesempatan untuk studi di United States, I actually don't really have a lot of projects. I used to have a lot of projects back then. But right now, what I need to do is actually finish my 3 courses, finish my thesis, and graduate. Basically, that's it. So if you ask me, sibuk apa? I just need to finish the 3 courses which I take in Boston. Jadi nilainya dikonversi, teman-teman. Walaupun kuliahnya di Boston University, nanti ijazahnya tetap ijazah Brawijaya. And also finish my thesis writing. That's all. I don't take any other projects in Indonesia because if you ask me, is it good to have projects in Indonesia and stay in the US? I will say no, it's not. Apalagi untuk orang yang cuma 4 bulan. I'm gonna be here for only 4 months. I already have 2 months, so I only have 2 months left. A lot of my friends told me, I actually also experienced it myself, tidak usah ikut project apapun di rumah kalau kamu lagi student exchange. Ini sedikit spoiler kalau teman-teman pengen suatu hari pergi ke luar negeri, jangan ada project apapun di rumah. Enjoy your time. Alright. By the way, di sana sekarang jam berapa ya? Right, good question. Kita GMT -4, jadi di sini jam 9.31 pagi. Right. Oke. Nah, ini kan Kaiser, mungkin teman-teman bisa, bentar ya. Kaiser sedang mengikuti student exchange yang namanya itu IISMA dari Kemendikbud atau dari pemerintah gitu ya. Mungkin Kaiser bisa tolong ceritain lebih secara general aja gitu ya, programnya itu apa dan mencakup apa aja kayak gitu, Kaiser. Oh. Before I explain, I wanna ask every one of you, siapa yang mau kuliah di Indonesia S1-nya? You can raise your hand. Siapa yang kuliah S1-nya pengen di Indonesia atau nggak pengen kuliah S1? Yang pengen kuliah S1 boleh angkat tangan. Alright, 1, 2, 3. I see a few of them raising. I see a few of you raising your hands. Thank you so much. Buat teman-teman yang kuliah di Indonesia, berarti kalian akan mendapatkan kesempatan kuliah di bawah Kemendikbudristek, di bawah Dikti. Nah, Dikti membuat program buat mahasiswa Indonesia yang tidak berkesempatan keluar negeri seperti Kak Dava untuk exchange selama 1 semester, mulai dari tahun ketiga, berarti mulai dari semester 5. Kalau kalian sudah 2 tahun kuliah di Indonesia, tahun ketiganya kalian bisa daftar untuk ikut namanya ISMA. Kita panggilnya ISMA. Itu singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards atau International Indonesian. I forgot mana yang Indonesia, mana yang international. Cuma intinya adalah kalian akan dapat kesempatan 1 semester mencicipi kuliah di luar negeri, full beasiswa, full uang saku, full apapun. Jadi kalian nggak keluar duit sama sekali. Yeah, it's really awesome. Yeah, you can clap your hands. Dan akan dapat kesempatan untuk kenalan sama anak-anak Indonesia dari seluruh Indonesia.
dan juga dari kedutaan, mungkin dari kementerian. Nanti aku akan cerita juga tentang kementerian ini. Kalian akan dapat kesempatan ketemu sama mahasiswa Indo yang sudah di luar negeri. Jadi, basically you get everything. Ini program yang keren banget. ISMA cuma 1 semester, dan itu cuma bisa diambil sekali. Jadi misalnya I already take this year, tahun depan misalnya masih kuliah, nggak boleh ambil lagi. Gitu. Jadi kalian harus pilih baik-baik mana yang mau kalian ambil. I see. Ini ada pertanyaan juga yang masuk ya dari salah satu siswa kelas 9, namanya Khalifa. Ada ya, Khalifa mana tadi? Iya, itu beasiswanya sudah mencakup apa aja Kak Ezer? Good question. Beasiswanya mencakup uang kuliah. For your information, SPP di sini atau UKT, disebutnya UKT ya kalau kuliah. Uang kuliahnya itu 1 semesternya 120 juta. 1 semester, 120 juta. Aku nggak bayar sama sekali, oke. Yang kedua, uang ini aku sekarang lagi di asrama, tapi bukan di kamarku karena ini udah piano. Jadi ini adalah ruang untuk kita bisa pertemuan, bisa latihan piano, ada ruang musik di tempat lain juga. Housing di sini harganya juga sekitar 130-140 juta. Itu aku nggak bayar. Jadi sudah dapat housing, sudah dapat uang kuliah, makan juga sudah termasuk, terus uang saku sudah termasuk. Yang perlu teman-teman bayar cuma pembuatan visa. Pembuatan visa itu nanti diganti juga. Jadi bayarnya aku bayar duluan, uangnya diganti, sudah diganti juga. Dan tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggrisnya bayar sendiri nggak diganti. PCR juga diganti. Jadi basically yang kamu perlu yang aku keluarin waktu itu cuma bahasa Inggris. Itu pun cuma 700.000. Sudah, nggak keluar yang lain semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa dibilang sudah mencakup hampir semuanya kecuali tes bahasa Inggris yang cuma 750.000 gitu. Jadi worth it banget untuk teman-teman yang misalnya nanti S1-nya di Indonesia di kampus yang di bawah Kemenristek Dikti atau kayak perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta gitu. Dan negaranya nggak cuma US kan, Zar? Betul banget. Tahun 2021 ini we have 63 universities around 3 continents. We have a lot of in Europe, ada banyak yang ke Eropa. We have a few in Asia, and we have 5 universities in the United States. So basically, Eropa, Asia, Amerika, wherever you want to go, you have the chance. Oke, thank you. Untuk seleksinya sendiri kira-kira berapa tahap ya? Pretty much simple. It's only 2 layers. The first one is administration. You need to fill in a few questions. Basic questions like your name, your major, your university, your scores, ada transkrip nilai suruh submit, bahasa Inggris suruh submit, ada essay, we have 4 questions, pencapaian akademik, lalu kesulitan akademik, rencana untuk berinteraksi dengan orang-orang di sini, dan rencana ketika pulang ke Indonesia mau ngapain. Basically, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan temui kalau kalian mau masuk Harvard, mau masuk MIT, mau masuk kampus-kampus dimanapun. Pertanyaan-pertanyaannya sama. Jadi, kurang lebih ini kayak kita udah dilatih dulu. Nah, ketika udah lolos tahap pertama, when you have passed the first phase, you will have to meet someone on Zoom, which are actually the lecturers or professors from Indonesia. They will ask you questions to validate your answers. Jadi pertanyaannya akan sama dengan essay tadi, 4 pertanyaan tadi. They ask me, beneran kamu yang jawab bukan sih, dengan cara ya mereka tanya pertanyaannya lagi. Ketika sudah lolos, sudah you're all good. Bakal lolos langsung dibantu bikin visa, terus ya beli tiket dan berangkat. I see, oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tahapnya itu cuma 2 tahap sebenarnya, berkas sama wawancara. Tapi mungkin berkasnya agak banyak gitu ya, akademik transkrip, esai, dan lain-lain lah pokoknya. Wawancara itu kalau misalnya sudah lulus berkas, nanti baru diwawancara. Gitu ya kurang lebih ya, Zir ya. Iya, so kita move on ke pertanyaan yang ketiga, dan ini juga oh my gosh, unstable ya.
Sorry, oke. So, sekarang kita move on ke pertanyaan yang ketiga. Dan ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak di request. Tapi intinya, dia terangkum dalam satu pertanyaan ini ya. Jadi, bedanya apa sih kuliah di Indonesia, terutama di Brawijaya sama di Boston gitu ya. UB sama BU, Boston University. Itu bedanya apa? Mungkin dari segi sistem perkuliahannya, lingkungannya, sama khususnya ini Kaiser kan nanti jadi mungkin double minoritas kali ya di Boston. So could you please tell us about the difference? Thank you for the question, teman-teman. Paling signifikan perbedaannya adalah dosen langsung bilang sama kami ketika ketemu, tolong jangan formal-formal sama profesor. Mereka bilang, nggak usah pakai Pak, Bu, nggak usah terlalu sok-sok sopan, just be you. Jadi teman-teman bayangin di kelas itu ada yang pakai kaos lengan pendek, ada yang pakai celana pendek, sendal jepit sambil ngopi, duduknya kakinya diangkat ke kursi, itu mereka lakukan bukan supaya nggak sopan, tapi supaya kamu nyaman belajar. Ketika kita semua nyaman belajar, akhirnya kita bisa belajar dengan lebih baik. Itu yang dipercayai di sini. Jadi di sini kuliah sangat informal. We can ask professor a lot of questions, and everything is really thought-provoking. Karena kita harus mikir, harus baca, banyak bacaannya. Jadi misalnya mau kelas, kalau di Indonesia tuh kita bisa aja datang ke kelas cuma ya Pak, ya Bu, oke, ya terima kasih Ma'am, terima kasih Pak, terima kasih Bu, harus pulang. Enggak, kalau di Amerika you have to read before the class. Jadi ada banyak bahan bacaan. Ketika kelas akan diskusi, you have to put your name and then you raise questions, you discuss. Itu yang dilakukan di sini. Itu di Indonesia aku nggak lihat. Kalau secara jadwal mungkin sama dengan Indonesia, nggak banyak beda, tapi aku lebih menikmati di sini karena ya kebetulan memang teman-temanku dari seluruh dunia, ada Spanyol, ada Meksiko, ada Prancis, ada Jerman, ada China, Italia. Jadi I have a lot of international friends. Apalagi ya, kuliah di UB. Satu lagi, dosen di sini sangat menghargai privasi. Jadi teman-teman tidak akan merasa tidak aman. Misalnya nih, teman-teman punya masalah akademik, nilainya jelek, terus teman-teman datang ke profesornya bilang, Prof, boleh nggak kita ngobrol 1 jam? Enggak, 20 menit. Boleh nggak ngobrol 20 menit besok Senin? Oh ya, boleh. Terus ketemu, kamu cerita, misalnya kayak, Prof, saya punya masalah di sini. Kalau di Indonesia, di Brawijaya, kasus aku akan diceritakan ke profesor lain. Jadi itu akan jadi bahan perbincangan seluruh profesor. Di Boston University itu nggak boleh. Jadi kalau aku cerita ke profesor satu, itu nggak boleh di-spill ke orang lain, nggak boleh diceritain ke orang lain. Artinya apa? We have our own privacy, kita dihargai sekali sebagai seorang manusia, kita nggak akan dibocorin data-datanya ke orang lain. Itu 2 hal yang paling signifikan. Kuliahnya informal dan juga data dia dijaga. Overall, itu sih yang aku lihat paling signifikan. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, kuliah di US itu mungkin lebih informal kali ya, secara code of conduct-nya, bajunya lebih santai, terus juga pergaulannya dengan profesor itu lebih santai, nggak yang kaku banget, harus Pak permisi kayak gitu, mungkin nggak kayak gitu juga ya, bahkan boleh manggil pakai nama doang gitu. Terus juga apa lagi tadi? Oh ya, Privacy. ya privacy ya. Jadi dosen-dosen di US itu lebih menghargai privasi dari mahasiswanya. Jadi nggak dijadiin buah bibir lah kayak gitu. Nah kalau di sana sendiri, Sir, ini ada yang nanya juga beberapa mahasiswa, apakah ada kejadian-kejadian seperti bullying atau racism yang kamu alami atau yang kamu lihat gitu? Yes, I will answer no. Karena apa? Amerika itu terdiri dari sekarang ya 51 juta imigran. Jadi ada banyak orang dari luar Amerika, ada banyak orang dari Spanyol, ada banyak orang dari China, ada banyak orang dari Afghanistan. Jadi sangat diverse. Kalau kamu nyari makanan Asia pun banyak banget di sini. Jadi karena banyak orang yang berbeda-beda, beragam, jadi bullying itu nggak ada
racism juga nggak ada. Mainly karena aku tinggal di Boston. Boston adalah salah satu kota dengan tingkat pendidikan paling tinggi. Kenapa? Ada banyak banget universitas, ada banyak banget perguruan tinggi yang bagus-bagus di sini. Kalau kalian pernah dengar Harvard, pernah dengar MIT, itu cuma 10 menit naik motor naik mobil dari sini. Jadi kayak itu dekat banget. Intinya apa? Orang-orang di sini semua terdidik, mereka nggak ada yang bullying, nggak ada yang racism. Tapi kalau kalian pergi ke Amerika bagian selatan, misalnya kayak ke Texas atau pergi ke ya state yang ada di bagian bawah Amerika, itu racism-nya masih kerasa banget. Untungnya aku nggak ke sana. Berarti Ezer berada di Amerika bagian utara ya, bisa dibilang. Ya, Amerika Serikat bagian utara. Ya, oke, I see. Ini ada yang nanya juga nih, kalau kegiatan mahasiswanya mungkin ada perbedaan nggak? Sama di sana budget makan sehari-harinya berapa ya? Makanan yang murah ada nggak? Kayak gitu. Oke, ngomongin soal kegiatan mahasiswa, di sini ada ribuan, ratusan kegiatan mahasiswa, mulai dari beekeeping, melihara lebah, sampai debat, sampai consulting. Kalian mau cari apapun di sini ada. Yang aku lihat adalah di sini tidak ada senioritas. Meskipun kamu lahir lebih dulu, kamu masuk kuliah lebih dulu, nggak ada yang namanya, oh kamu senior, aku junior, aku harus gimana. No. Itu cuma ada di beberapa organisasi yang memang kulturnya seperti itu. Tapi itu buat orang-orang Indonesia nggak ikut. Namanya FRED. Kita nggak mungkin ikut. Nah, untuk organisasi-organisasi lain, misalnya kayak tadi, organisasi kalian suka debat, atau kalian suka basket, atau kalian suka nyanyi, atau kalian suka melihara lebah, nggak ada senioritas, aktivitasnya seru, dan teman-teman punya kesempatan untuk kenalan sama banyak orang. Itu untuk aktivitas. Dan boleh ikut, boleh nggak? Kalau harga makanan, karena ini sudah include di kantin, namanya dining hall, jadi itu ada aula makan seperti teman-teman kalau makan bersama-sama, jadi kami nggak bayar, sudah dibayarin sama LPDP. Cuma kalau teman-teman pengen makan di luar, biasanya porsinya besar, harganya sekitar 17 sampai 20 dolar, berarti itu kalau dirupiahin sekitar 300.000 sekali makan, 300.000 rupiah. Cuma itu karena restoran. Jadi kalau misalnya teman-teman makan di restoran yang ada pelayannya, yang ada kokinya yang masak, itu harganya mahal banget. Tapi kalau teman-teman makan McD, itu 5 dolar. McD di sini jadi makanan yang paling murah. Kalau kalian nggak bisa makan apapun, makan McD aja murah sekali. Itu yang ada di Amerika. Fun fact ngomongin harga, di sini harganya tuh kebalik. Harga barang murah-murah, kalian bisa beli buku 5 dolar, beli barang-barang yang kalian butuhin 2 dolar, 3 dolar, 10 dolar, tapi beli jasa, potong rambut, restoran, atau pijit, atau bersih-bersih rumah, antar Gojek, Uber, segala macam, itu harganya bisa 20 dolar ke atas. Jadi di sini manusia sangat dihargai, tapi barang murah. Itu yang ada di Amerika. Lucunya, harga Aqua, satu botol itu 2 dolar. Harga naik kereta, sekali naik kereta, juga 2 dolar. Harga beli buku, 5 dolar. Jadi kayak, aduh, pusing. Kalau di Indonesia, kamu bisa beli Aqua 1 dus, bisa harganya sama kayak buku. Di Amerika nggak bisa. Harga Aquanya mahal, bukunya murah. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Jadi di US, khususnya mungkin di Boston gitu ya, jasa itu kayak harganya mahal daripada barang kayak gitu. Jadi kalau kalian beli buku itu lebih murah daripada kalian cukur rambut atau yang menggunakan jasa orang lain lah begitu kurang lebih ya Kaiser ya. Oke, mungkin kita sedikit open Q&A juga buat teman-teman yang mungkin belum kepikiran tadi dan baru kepikiran sekarang. Tapi kita open 2 pertanyaan aja ya untuk teman-teman yang offline yang mungkin belum terjawab pertanyaannya. Siapa orang yang pertama yang mau bertanya? 2 pertanyaan aja ya. Maksudnya 2 orang aja. 1 orang 1 pertanyaan. Iya silahkan, Yazid. Pernah itu nggak kayak ngambil part time job gitu, kalau misal pernah ngambil
Itu gajinya berapa? Oke, jadi ini pertanyaannya dari Yazid ya. Kelas berapa Yazid? 9. Ya. Jadi di sini rata-rata kelas 9 sama kelas 11 sih yang ikut, sama kelas 12 juga ada. Dia bertanya, Kak Ezar pernah ngambil part time job nggak di Boston? Kalau misalnya pernah, gajinya berapa? Terus kalau misalnya emang nggak pernah, mungkin do you know something about part timing there? Ya, oke. Part-time job buat anak-anak beasiswa itu dilarang karena kita udah dibayar sama negara, nggak boleh kerja. Kecuali kita nggak beasiswa negara. Tapi untuk harga part-time job di sini, seperti aku bilang tadi, harga jasa manusia itu mahal sekali. Jadi kalau teman-teman misalnya nih dapat kesempatan kuliah di luar negeri, dan mungkin beasiswa tapi bukan dari pemerintah dan bukan beasiswa yang pendek seperti aku, misalnya yang setahun atau bukan 1 tahun atau 2 tahun, aku nggak tahu nominalnya berapa, cuma aku tahu itu harganya cukup mahal sehingga teman-teman bisa survive. Karena harga di sini kan serba mahal ya. Tadi restoran aja 300.000 sekali makan. Nggak tahu harga part time job, aku nggak tahu gajinya berapa, cuma cukup mahal. I see, itu ya teman-teman. Jadi kalau ada beasiswa jangan kerja, karena nanti bakal mengganggu kuliahnya dan lain-lain ya. Satu pertanyaan lagi dari yang offline, mungkin silakan. Keliling maksudnya? Diam guys. Oh, ada yang request lihat-lihat luar, Zer. Bisa nggak, Zer, kira-kira? Sorry kalau ngerepotin. Alright, allow me to bring my laptop outside ya. Mungkin bisa difokus ke Ezra-nya ya. Remove pin yang aneh gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu rasanya kayak gimana, di sini udaranya dingin. Walaupun mataharinya cerah seperti ini, tapi teman-teman suhunya bisa sampai 14 derajat, 8 derajat. Banget. Ini lagi musim gugur, jadi daun-daun ini sebentar lagi akan jadi kuning dan hilang, terus akan datang salju. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang ada sungai. Ada sungai. Itu sungai yang memisahkan antara Boston University dengan Harvard dan MIT. Jadi Harvard ada di seberang sana. Iya, kayak sini sama kayak SC kali ya. Bukan sungai. Oke, thank you, Kaiza. Terus kalau mau masuk ke ruangan, semuanya pakai kartu. Jadi we need to swipe. Harus pakai kartu. Biar aman. Mantap kan? Ini ada yang bilang room tour juga, kira-kira bisa nggak, Kak? Bisa tunjukin karena memang rumah jadi ruang musik. Jadi semua apa ya? Semua yang ada di sini musik semua. Di ruang latihan biola, nyanyi. This is the basement. Ini kamar mandi, bisa dilihat. Mau lihat kamar mandi? Bisa ya. Ruang laundry. Ini ada jemuran. Kalau nyuci, ini cuci, ini pengering. Oke. Jadi butuh 2 jam sudah pakaianmu bersih, sudah kering juga. I probably can show you this. This is how it looks from the outside, from the other side.
Kalau teman-teman notice di atas ini ada ini kan, di Indonesia juga ada, tapi aku nggak tahu kayak beberapa tempat nggak punya. Itu tuh fungsinya supaya kita kalau buka pintu kita nggak usah nutup, yang nutup alat itu. Jadi kita kalau buka sudah tertinggal. Jadi nggak usah nutup pelan-pelan gitu nggak usah. I see. Oke. Thank you so much, Sir, udah gerak-gerak. Tapi kita jadi tahu ya kira-kira in the glimpse gimana sih Boston gitu kan, dormnya gimana, terus keadaan di luarnya gimana. Ini kalian pada tahu nggak sih Harvard itu apa? MIT? Ada yang nggak tahu? Atau belum pernah dengar gitu? Ada ya beberapa. Mungkin belum pernah dengar. Harvard dan MIT itu bisa dibilang top 3 lah, top 3 kampus di dunia gitu ya. Sama satu lagi ada Stanford. Tapi ya tergantung jurusannya juga sih, kembali lagi. Cuman ya kayak kalau orang bisa masuk ke Harvard, MIT ataupun Stanford itu pasti orang pintar sih, dan orang yang kontribusinya gede banget buat masyarakat kayak gitu, atau buat komunitasnya lah gitu ya. Oke, mungkin ini tadi ada pertanyaan juga ya, dari yang online dari Fadlan, kalau sholat di sana susah nggak nyari masjidnya? Ini udah dijawab juga. Jadi teman-teman Muslim difasilitasi musola ataupun prayer room ya, antar agama, jadi bisa untuk sholat dan ibadah begitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Kak Ezer. Ini kan teman-teman di sini rata-rata masih SMA atau kelas 9 gitu Kak Ezer. Mungkin ada nggak sih sesuatu yang Kak Ezer bisa saranin biar teman-teman di sini bisa siapin gitu dari sekarang untuk bisa pertukaran juga seperti Kak Ezer nanti. I have 3 things to share. First one, know your why. You need to know your purpose of your life. Because if you have that purpose, you can lead yourself to reach that goal. Aku kasih contoh, Kak Ezer pendidikan. Aku pengen banget menjadi guru. Makanya, semua kegiatan yang aku ikuti akan membantu aku menjadi guru yang lebih baik. If I know my why, itu akan bisa membuat aku kuat untuk diterima di program seperti ini. SI-ku jadi lebih jelas, rencana aku jadi lebih konkret. Jadi nggak cuma saya mau keluar negeri karena saya mau merasakan luar negeri. No. You have to know your why, a really rigid purpose. And the second one is you have to open up into every opportunities. Kesempatan keluar negeri itu nggak cuma satu, teman-teman. Ada banyak banget. So you have to be open. Jangan sampai kita, yaudah aku mau ke Amerika doang, yaudah yang lain negara lain aku tutup. No, kalau ada kesempatan negara lain juga nggak masalah gitu kan. Yang ketiga adalah minta sama yang di atas. Sering-sering beribadah, jangan sampai bolos, jangan sampai nggak ikhlas sholatnya, karena itu membantu sekali kalian, nggak cuma supaya lolos, tapi supaya bisa bertahan hidup dan kembali pulang ke Indonesia dengan sehat walafiat. Jadi itu penting sekali, tetap beribadah, jangan sampai kendor imannya sama yang di atas. Oke, by the way tadi yang kedua apa ya? Agak lost, sorry. Open your mind ya? Open opportunities, yes. Open opportunity, oke. Ada lagi mungkin Zer yang mau ditambahin? Ya, 3 itu aja. Aku sum up lagi ya. Nomor 1, know your why. Ketahui tujuanmu. Nomor 2, terbuka dengan pilihan, open opportunities. Yang dekat sama yang di atas. Oke, ini ya guys, teman-teman semua yang mungkin nanti mau kuliah ke luar negeri atau pertukaran kayak gitu, pesan dari Kak Ezer ada 3. Yang pertama itu ketahuilah alasan kamu hidup gitu lah, know your why. Kayak Kak Ezer tadi misalnya why-nya dia adalah education, Kak Ezernya pengen jadi a teacher kayak gitu, jadi why inilah yang kemudian mengantarkannya bisa kuliah di Boston dan kuliah di jurusan dia sekarang gitu. Karena dia tahu nih tujuan hidupnya apa. Jadi nggak sekedar pengen kuliah ke luar negeri, ya udah karena luar negeri, karena
Harvard karena bagus, nggak bisa kayak gitu aja. Jadi harus sesuai dengan tujuan hidup kita begitu. Terus yang kedua, open opportunities ya, harus terbuka juga, jangan saklek dengan negara tertentu ataupun kampus tertentu, tapi harus bisa ya buka diri kamu gitu. Jadi banyak banget di dunia ini kesempatan yang mungkin nggak cuma di satu tempat gitu, nggak cuma di Harvard, nggak cuma di Amerika, tapi di negara lain juga ada kayak gitu ya, yang bagus juga. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk beribadah, minta sama yang di atas, berdoa, pokoknya diperbaguslah koneksinya dengan Tuhan begitu ya. Oke. Nah ini ada tambahan juga di chat ya dari Kak Ezer. Banyak banget anak Indonesia yang kuliah di luar negeri. Coba teman-teman terhubung sama mereka, bisa via email ataupun via LinkedIn. Jadi teman-teman bisa request untuk konsultasi ataupun bisa juga minta mentoring, bimbingan seperti itu ya. Iya, jadi kalau teman-teman belum tahu LinkedIn, itu tuh semacam sosial media tapi untuk profesional. Jadi bukan untuk foto-foto personal yang pribadi seperti itu, tapi lebih ke pekerjaan kita apa, terus professional experience kita kerja apa, atau mungkin organisasi apa dan seterusnya gitu. Oke, thank you so much. Pertama-tama buat Kak Ezer, mungkin kita sampai di sini aja. Iya, benar banget ya, harus tahu tujuan hidupnya dulu. Baru nanti bisa ajukan pertanyaan yang lebih bagus lagi ke mentor-mentornya. Gitu. So, thank you so much Kak Ezer sekali lagi. Semoga perkuliahannya lancar ya di situ ya. Terus bisa membawa pulang kontribusi yang positif lah ke Indonesia. Kita menunggu. Dan mungkin teman-teman yang mau terhubung ke Kak Ezer bisa di sosmed aja kali ya. Prefernya di mana Ezer? Di Instagram atau di? Kalau teman-teman punya Instagram boleh @Eleazar_Mulyono, atau LinkedIn juga boleh, email juga nggak apa-apa. Oke, nanti aku kasih ke mereka ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk kenal Kak Ezer lebih jauh, bisa nanti lakukan di Instagram, LinkedIn ataupun email. Nanti kita kasih habis ini aja ya. Ya ini juga udah ada di chatnya @Eleazar_Mulyono spellingnya ya. Bacanya Mulyono. So yeah, I think that's it. We conclude our session. See you next time ya Zer. Semoga ini bukan yang terakhir sesi kita sama teman-teman dari Kafila. Semoga ini jadi awal untuk lebih banyak lagi sharing session ke depannya ya Zer. Amin. Oke, bye. Have a nice day. Boleh kita foto bareng? Oh boleh. Caranya mungkin gimana ya? Gini kali ya. I will do the screenshot. Atau mungkin gini aja Zar, jadi teman-teman yang di sini pada apa ya, kayak ini kan di sini ada proyektornya, jadi nanti kita teman-teman kayak ngadep ke sana, seakan-akan Ezra ada di sini gitu. Jadi ntar ada yang fotoin dari belakang. Bisa nggak? Tapi mungkin pertama kali kita foto virtual dulu kali ya. Teman-teman yang online mungkin bisa di on dulu camnya. Teman-teman yang online silahkan. Ayo teman-teman yang online bisa di on cam dulu. Kita foto virtual dulu ya. Di situ baru foto. Ayo Gatan, Akdan, Usman, Nunu, Faiz Rahman, Asyalum. Arkan, Abdul Rashid, Ardin. Oke, mungkin lagi ini ya. Esa, kamu mau screenshot ya? Ya, I'll do the screenshot. Semuanya senyum buat Ahdan, Faiz yang mukanya masih kelihatan cuma jidatnya doang, mungkin bisa diturunin juga kameranya supaya kelihatan. Alright, cool. On my count, 1, semua yang ada di audience juga. 1, 2, 3. Alright. Lagi.
Satu, dua. Oh, bentar masih nambah. Oke, Ardin masih kelihatan lampu doang. Satu, dua, tiga. Go. Apa? Oke, Dava. Oke, mungkin sekali lagi ya, teman-teman yang di sini bisa nggak kalian menghadap ke sana? Bisa nggak teman-teman yang offline Tutup menghadap balik. ke sana? Jadi kita foto dari belakang gitu. Nanti Ezernya ada di layar di sini, bisa di spotlight. Oh ya. Ada yang fotoin dong, tolong siapa? Apaan aja yang fotoin ya? Nanti bisa diedit. Oke ya guys. Ayo. Ingat. Iya di sini. Nah, Mina ya Pak. Itu nyala webcam. Nyala webcamnya aja kelihatan. Nggak apa-apa sih, tapi nggak kelihatan. Jadi itu dari orang Thank you everyone for having me. Have a good night. Yeah, thank you juga, Zar. Goodbye, bye. See you in the next opportunity.